Iqbal, Bu? Seger Iqbal. Alhamdulillah. Dari Bapak siapa, namanya di mana ini, Bapak? Hamba Allah. Jawa Tengah. Di daerah mana, Pak? Di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Silakan, Bapak. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau nanya ini hubungan dengan sholat Pak ya? Begini Mas Pak, saya baca hadis itu dari riwayat Anas, tepatnya dari Sahih Bukhari ya. Itu ada hadis menerangkan bahwa Nabi dan sahabat Nabi itu dalam sholat tanpa menggunakan bismillah, jadi langsung alhamdulillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Yang pertama itu. Yang kedua, apakah saya sholat sah kalau di belakang imam, umpamanya sholat subuh, tanpa saya membaca Fatihah? Ada juga yang mengatakan bahwa hadis bahwa bacaan imam adalah bacaan makmum gitu. Apakah saya sah tanpa sholat? Yang kedua, Pak Yai, minta tolong dalil dari Al-Quran atau hadis atau yang lain untuk yang orang habis, orang meninggal itu ada hari, 40 hari, 100 hari dan haul. Tolong untuk dijelaskan. Terima kasih Pak Yai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Bapak? Ya, Pak, Bu ya. Pertanyaan pertama adalah beliau melihat atau membaca sebuah hadis tentang bacaan bismillah ketika di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini pembahasan para ulama. Dan tidak ada perlunya kita mencela ulama. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Yang menganggap dirinya paling benar telah sombong dengan ulama. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Madhab Imam Syafi'i dengan hujahnya. Bisa dirinci hujah. Dan kita ada tulisan tentang ini semuanya. Imam Syafi'i, madhab Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya bismillah termasuk bagian daripada surat Al-Fatihah. Sementara yang lain mengatakan tidak. Seperti Imam Malik dan lainnya. Menurut madhab Imam Syafi'i dan riwayat Imam Ahmad bukan. Jadi menurut madhab Imam Syafi'i, bismillah adalah termasuk bagian daripada Al-Fatihah. Maka menurut madhab Imam Syafi'i dan masyarakat Indonesia rata-rata Syafi'i, yang tidak pakai bismillah berarti tidak sempurna Fatihahnya. Berarti yang tidak sempurna Fatihahnya tidak sah. Itu menurut madhab Imam Syafi'i. Kita hargai, ini ulama yang ada di Indonesia, madhabnya rata-rata Syafi'i. Kemudian madhab lain, hanya antara disirkan dan mengatakan tidak. Tidak, bukan termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Bagi yang mengatakan bismillah bukan dari bagian Fatihah, maka mereka tidak membaca bismillah. Akan tapi di Indonesia rata-rata masyarakatnya madhab Syafi'i, maka hendaknya membaca bismillah. Sekarang kalau kita menjadi bijak, coba. Kalau ada yang pakai bismillahirrahmanirrahim, antara yang baca bismillah dan tidak, coba dicermati sedikit. Kalau menurut madhab Syafi'i, tidak pakai bismillah tidak sah Fatihahnya. Baik. Kalau pakai bismillah sah. Sekarang mana yang bijak coba? Di masyarakat Syafi'i di Indonesia. Kalau ada orang sholat, nggak pakai bismillah, ada yang mengatakan tidak sah, yaitu madhab Syafi'i. Tapi kalau ada orang membaca Fatihah pakai bismillah, ada yang mengatakan tidak sah? Tidak ada yang mengatakan tidak sah. Maka lebih bijak adalah kalau kita pakai bismillah, khususnya di masyarakat Indonesia. Sederhana atau tidak? Nah baik, ada masalah hujah, ada sendiri hujahnya, bukan riwayat dari Anas saja, Imam Abu Hurairah, dan masih banyak riwayat dari madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kemudian pertanyaan yang kedua, masalah membaca surat Al-Fatihah. Itu juga berbeda pendapat. Jumhur ulama dari madhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik mengatakan harus Al-Fatihah. Tapi Fatihah itu harus, kalau tidak Fatihah tidak sah. Adapun menurut Imam Abu Hanifah, matayassara minal Quran apa saja. Jadi Abu Hanifah membedakan antara antara fardu dan wajib. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, fardu harus ditetapkan dengan dalil yang qat'i. Jadi membaca surat Al-Fatihah hanya wajib saja menurut Imam Abu Hanifah. Kalau tidak dibaca tetap sah. Tapi diganti dengan ayat Al-Quran yang lainnya. Tapi jumhur ulama tetap membaca surat Al-Fatihah. Kalau dirinci lagi, siapa yang wajib membaca Fatihah? Kalau kita ikut madhab Syafi'i. Yang wajib membaca Fatihah adalah semua dari kita wajib membaca Fatihah. Baik kita jadi imam atau jadi makmum. Hanya satu keadaan saja. Makmum tidak wajib membaca Fatihah.
Satu keadaan saja. Yaitu di saat makmum sambung dengan imam, nggak cukup untuk baca Fatihah. Misalnya, imam berdiri, kita baru Allahu Akbar, imamnya Ruku. nggak usah baca Fatihah. Fatihah. Nah, tapi kalau kita punya waktu yang cukup untuk membaca Fatihah, maka kita wajib baca Fatihah. Baik. Ya, subhanallah, insya Allah menjadi jelas buat kita semuanya dan pastinya buat jamaah dan pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan sambung kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Siraman Kolbu. Segar di Kolbu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali lagi dalam acara kita Siraman Kolbu. Segar di Kolbu. Ya, tadi sempat terputus dan untuk Bapak yang berada di Jawa Tengah, ini mengenai kebiasaan dan juga ini pertanyaan buat kita semuanya ketika meninggal dunia ada 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan 1000 hari itu bagaimana? Ini ada pertanyaan dari hamba Allah di Jawa Tengah. Kami himbau kepada siapapun untuk senantiasa berlapang dada di saat melihat perbedaan pendapat. Jangan biasakan untuk mencaci dan mengolok. Ada sebagian kaum muslimin kerjaannya hanya membid'ahkan orang, menyesatkan orang, mengatakan orang lain sesat dan seterusnya. Adapun berkenaan dengan ini, itu masuk dalam umumul adillah, umumnya dalil. Wa idza hadaral qismata qulul qurba wal yatam wal masakin farzuquhu minhu. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, kemudian ada kerabat-kerabat yang datang, maka bagikan rezeki. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi, apakah rezekinya duit dibagi-bagi atau buat makanan dan seterusnya, ini ada disebutkan di dalam Al-Qur'an. Sehingga masalah ini bukan masalah yang orang harus dikatakan bid'ah di saat membuat makanan. Nabi pernah mengatakan kepada sahabat Nabi waktu Sayyidina Ja'far meninggal, istri beliau kan seorang fakir. Nabi berkata, "Isna'uli ali Ja'far at-ta'am." Wahai para tetangga, Ja'far itu melarat. Maka hendaknya tetangga itu membuat makanan. Dan ini bukan larangan bagi yang punya rumah untuk membuat makanan. Tapi syarat makan yang dibuat udah makanan miliknya, bukan makanan yang diwaris. Ingat, harta waris tidak boleh digunakan untuk selamatan. Karena harta waris itu miliknya yang punya ahli waris. Misalnya Anda sebagai seorang anak, bapak meninggal dunia, maka kalau ingin mengadakan sedekah dari duitmu sendiri, bukan duit yang bakal diwaris. Kalau duit yang bakal diwaris, itu harus kesepakatan semuanya. Jadi ada pun yang ditanyakan tentang 3 hari. 3 hari itu kebiasaan. Akan tapi itu masuk pembahasan tentang apa hakikat tahlil yang sering dibahas oleh orang. Tahlil itu masuk pembahasan ulama dahulu namanya ihda'us tsawab, menghadiahkan pahala. Apakah benar menghadiahkan pahala? Apakah nyampe atau tidak? Ulama berbeda pendapat tentang menghadiahkan pahala adalah nyampe dan tidak nyampenya, bukan boleh dan tidak bolehnya. Akan tapi padahal ulama mengatakan yasil ola yasil, nyampe atau tidak nyampe, akhirnya di masyarakat berubah bid'ah dan tidak bid'ah. Ini salah, nyampe tidak nyampe. Jumhur ulama mengatakan nyampe. Imam Syafi'i mengatakan tidak nyampe, akan tapi dijelaskan oleh Imam Buaiti murid-muridnya tidak nyampe jika tidak dihadiahkan misalnya. Artinya ini adalah masalah khilaf yang jelas. Akan tapi kebanyakan ulama biasa orang menghadiahkan pahala. Setelah baca surat Yasin semoga pahalanya nyampe kepada. Adapun hadisnya riwayat sahihah, seorang perempuan nadarat ummi bil hajj, seorang perempuan pernah berkata, "Ya Rasulullah, ibuku pernah nadar untuk haji. Kemudian mati belum pernah melaksanakan haji, bagaimana?" "Aufi binadrik." Ente penuhi nadarnya dia dengan haji Anda. Engkau berhaji untuk dia. Berarti dia melakukan ibadah untuk ibundanya. Jadi kalau kita melakukan amal baik dan tidak ada hubungannya dengan wa'alaisal insani illa masa'a, bukan, tidak ada hubungannya dengan ayat itu. Akan tapi kalau kita punya kebaikan, kemudian kita hadiahkan kepada orang lain, diperkenankan. Dan ulama mengatakan itu adalah nyampe. Dan masalah nerima dan tidak nerima itu seperti doa yang lainnya. Kalau Allah berkenan nerima. Cuman bahasanya nyampe itu maksudnya boleh dan diperkenankan. Kemudian masalah 37 itu kebiasaan saja, bukan urusan Hindu-Buddha. Sebab di satu negeri kita ada, di satu negeri misalnya Hadramut dan seterusnya. Di sana adalah tidak pernah kenal Hindu-Buddha, tapi ada 3 hari. Karena memang akal takziah itu paling minimal 3 hari misalnya. Jadi 1, 2, 3. Setelah selebihnya sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan makruh. Jadi untuk jangan sampai membangkitkan duka itu kembali. Jadi itu masalah kebiasaan. Cuman permasalahan sebagian orang itu karena sudah terlanjur tidak senang, ya sudah dibahas mulai dari makanannya nggak boleh. Setelah dijelaskan dengan dalilnya, bukan makanannya, tapi 3 harinya. Baik, sekarang nggak usah pakai 3 hari, diganti 10, 20, mau datang enggak? Jadi permasalahannya adalah karena
sudah menanamkan permusuhan. Padahal kalau kita mengadakan doa, mendoakan orang meninggal dunia, boleh di hari pertama, hari ke-10, hari ke-12, terserah kapan saja. Intinya kan adapun mendoakan orang meninggal dunia sangat diharap. Adapun masalah haul itu bukan mengingat orang mati, memperingati orang mati, tidak. Haul itu adalah bahwasanya kita mengingat seseorang itu karena perjuangannya, karena kebaikan. Kalau kita bicara tentang haul, ini kembali kepada masalah berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dengan 3 hal. Disebutkan dalam banyak riwayat. Yang pertama, jangan engkau berdoa kecuali dibawa dalam doa. Jadi kalau kita sudah punya bapak meninggal dunia, kita belum sempat berbakti waktu masa hidup beliau, maka ibu jangan berdoa kecuali dibawa. Ya, kalau lupa mendoakan tandanya lupa kebaikan. Jadi kita bawa dalam doa. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita punya rizki, punya kebaikan, sedekahkan dan infakkan, niatkan untuk orang tua. Yang ketiga adalah menyambung silaturahmi dengan orang-orang yang pernah dibaiki oleh orang tua kita. 3 hal. Di dalam hal ini adalah mengumpulkan sanak kerabat ya, anak keturunannya kumpul agar silaturahmi. Kenapa kok harus setahun sekali? Kalau setiap hari keberatan. Oh, ada yang di Sumatera tadi, ada di ini. Urusan setahun, kadang-kadang orang membahas sesuatu yang seharusnya tidak usah dibahas. Ya sudah, kalau tidak mau setahun sekali, ya sudahlah setahun setengah sekali. Atau 3 tahun sekali. Cuman sekarang karena ada kebencian dari sebagian orang, akhirnya orang jadi bermusuhan. Ini masalah sederhana. Baik, kalau tidak 3 hari, anggap 7 hari dan 16 hari, boleh. Baik, kami himbau kepada saudara-saudara kami yang kami cintai. Hentikan untuk menghujat orang lain. Hentikan untuk caci maki. Kita ingin hidup indah ya. Yang jelas, itu adalah syarat syar'i, ada sedekah di dalamnya, ada doa di dalamnya, ada silaturahmi di dalamnya. Siapa yang berani mengatakan 3 hal ini adalah salah? Nggak ada. Wallahu a'lam bishawab. Luar biasa, alhamdulillah.